Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi kemagnetan, khususnya induksi magnetik, materi fisika kelas 12. Medan magnet di sekitar arus listrik. Ini dilakukan percobaan oleh Ørsted. Apa percobaan dilakukannya? Ørsted mengambil satu buah kawat dan satu buah jarum kompas. Ketika kawat itu tidak dialiri arus, maka ternyata jarum kompas ini tidak menyimpang. Jarum kompas itu berfungsi menentukan arah medan magnet. Nah, ketika dia tidak menyimpang, itu menunjukkan tidak ada medan magnet pada kawat yang tidak ada arus. Kemudian, Ørsted mengaliri kawat itu dengan arus. Arus itu mengalir dari atas ke bawah. Ternyata kutub utara dari jarum kompas ini menyimpang ke kanan. Kemudian dilakukan percobaan lain. Listrik dialiri pada kawat dari atas ke bawah. Ternyata kutub utara dari jarum kompas itu menyimpang ke kiri. Nah, dari 3 buah percobaan yang dilakukan oleh Ørsted itu, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Jika tidak ada arus, maka jarum tidak menyimpang. Jika ada arus, jarum kompas menyimpang. Artinya apa? Ketika ada jarum kompas itu menyimpang, itu menunjukkan ada medan magnet. Jadi kesimpulannya, jika ada arus listrik, maka ada medan magnet. Kemudian, arah medan magnet itu tergantung pada arus. Contohnya, arusnya ke atas, kutub utara dari jarum ini menyimpang ke kanan. Tetapi jika arusnya mengalir dari atas ke bawah, maka kutub utara jari jarum kompas itu menyimpang ke kiri, sehingga arah medan magnet itu dipengaruhi oleh arah arus, sehingga medan magnet itu termasuk besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Ya, besaran yang punya nilai dan arah. Sekarang kita akan menentukan arah medan magnet pada kawat lurus. Ini yang dilakukan oleh Ørsted. Nah, Ørsted menentukan arah medan magnet menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik atau I, dan 4 jari yang lain menentukan arah medan magnet atau B. Jika medan magnet itu menjauhi atau masuk bidang, maka bisa kita lukiskan dengan tanda silang yang dilingkari ini. Jika arah medan magnet itu mendekati atau keluar dari bidang, maka bisa kita lukiskan atau kita tandai dengan tanda titik yang dilingkari ini. Sekarang kita lihat gambar di bawah ini. Ada sebuah kawat. Kawat itu dialiri oleh arus. Arus mengalir dari bawah ke atas. Di sekitar kawat berarus ada medan listrik. Kemana arahnya? Bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik. Jadi kamu ambil sebuah pena kamu atau kawat, kita taruhlah jempol kita arahnya ke atas juga seperti pada gambar. Maka 4 jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet. Kemana arahnya? Masuk sini ke masuk, di sini keluar dan berputar seperti gambar ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita melukiskannya. Ibu jari menunjukkan arah arus dan 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Berarti dia berputar dari kanan ke kiri. Bagaimana cara melukiskannya? Ketika kita menggenggam kawat ini, kemudian ibu jari kita arahnya ke atas, maka 4 jari kita yang lain sampai di sini arahnya masuk pada bidang ini. Kalau dia masuk pada bidang, maka kita tandai dengan silang yang dilingkari. Sampai di sini, 4 jari yang lain itu arahnya mendekati pembaca atau keluar dari bidang ini. Kalau mendekati atau keluar dari bidang, maka tandanya kita buat titik yang dilingkari. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal di bawah ini. Tentukan arah medan magnet pada kawat di bawah ini. Ada kawat arah arusnya ke bawah, berarti jempol kita arahnya juga ke bawah. Kemudian kita genggam kawat itu. Kemanakah arah medan magnetnya? Kita lihat 4 jari kita yang lain. Ketika sampai di sini, 4 jari kita yang lain arahnya masuk. Di sebelah kanannya, 4 jari kita keluar. Bagaimana kawatnya miring seperti ini? Kalau dia miring, maka ibu jari kita pun juga miring. Kemanakah arah medan magnetnya? Kita perhatikan 4 jari kita yang lain.
Sampai di sini 4 jari kita yang lain masuk kepada bidang. Kalau masuk kepada bidang, tandanya adalah silang. Nah, sampai di sini keluar dari bidang arah medan magnet, maka kita lambangkan dengan titik. Sekarang kita lihat arah arus yang arahnya ke atas. Ada arus arahnya ke atas, maka di sekitar kawat ini ada medan magnet. Kita letakkan ibu jari kita ke atas, kita genggam kawat tersebut, maka 4 jari kita yang lain di sini arahnya masuk. Kalau masuk ditandai dengan silang, keluar ditandai dengan titik. Kalau ada kawat yang arahnya ke kanan, maka ibu jari kita juga ke kanan arahnya, arah medan magnet kita. Sampai di sini 4 jari yang lain arahnya masuk kepada bidang. Bagian ini 4 jari yang lain keluar dari bidang. Nah, jika ada 2 kawat sejajar yang searah arusnya, maka medan magnet di titik P adalah pengurangan medan magnet ke 2 titik. Kita lukiskan medan magnet di titik P. Untuk kawat A, ini kita kasih nama kawat A, ini kawat B. Kawat A arah medan magnet di titik P masuk. Kalau kawat B arahnya ke atas, di sini medan magnet masuk. Sampai di titik P, medan magnetnya keluar. Ini arah medan magnet di titik P akibat kawat B. Di titik P ini ada medan magnet yang masuk, ada medan magnet yang keluar. Jika ada satu masuk dan satu keluar, karena ini termasuk besaran vektor, maka kita kurangkan. Tetapi jika kedua-duanya medan magnet di titik P itu masuk, maka kita jumlahkan. Kalau kedua-duanya medan magnet di titik P itu keluar, maka kita jumlahkan juga. Kita lihat hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart dirumuskan dengan dB sama dengan mu 0 I dl sin theta per 4 pi r kuadrat. Nah, sekarang mari kita lihat penerapan dari hukum Biot-Savart. Penerapan hukum Biot-Savart bisa terjadi pada kawat lurus, pada kawat melingkar, pada solenoida dan toroidal. Nah, nanti satu persatu akan kita pelajari. Sekarang kita lihat dulu penerapan hukum Biot-Savart pada kawat lurus berarus listrik. Kita lihat berapakah besar induksi magnet pada kawat dengan panjang tertentu. Misalkan ini ada sebuah kawat ini mempunyai panjang tertentu. Berapakah besar induksi magnet pada titik P? Maka dirumuskan dengan BP itu adalah mu 0 per 4 pi A cos alfa 1 tambah cos alfa 2. A itu adalah jarak terdekat titik P ke kawat. Sementara cos alfa, alfa ini adalah sudut apit antara ujung kawat ke titik P. Nah, sekarang kita lihat berapakah besar induksi magnet pada kawat panjang yang tak terhingga atau kawatnya sangat panjang sekali. Dapat dirumuskan dengan mu 0 I per 2 pi A. Sebenarnya rumus ini kita dapat juga dari rumus kawat panjang tertentu ini. Coba kita lihat. Cos alfa 1 itu alfa itu adalah sudut apit antara ujung kawat dengan titik P. Jika kawatnya itu panjang sekali, maka sudut apit yang terbentuk antara P dengan kawat itu sangat kecil sekali. Jadi alfanya mendekati 0. Jika cos 0 itu nilainya 1, cos 0 nilainya 1. 1 tambah 1 adalah 2. 2 bagi 4 dapatlah 1/2. BP sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Di mana B itu adalah kuat medan listrik, I adalah kuat arus, A jarak dari titik ke kawat, dan mu 0 itu nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Jadi mu 0 itu wajib kamu hafal.